Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Apa kabar nih teman-teman? Udah lama ya aku nggak nyapa kalian, teman-teman onlineku. Udah 2 bulanan off ngonten, rasanya kangen banget coba. Nah, kali ini kita akan ketemu lagi, kita akan masak-masak lagi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru aja gabung di sini, selamat datang. Kenalin aku Tuti ya, yang akan nemenin kalian 20-30 menit ke depan. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi kita di sini di dapur masak-masak. Seperti biasa, belum melupakan kebiasaannya Bu Tuti. Sebelum mulai masak kita ngopi dulu biar semangat ya. Sambil menunggu air panas, siapin panci untuk mau ngerebus klepon. Pasti pada kepo, pada penasaran, bertanya-tanya dalam hati, ini Bu Tuti kemana aja sih? Kok ngilang? Tiba-tiba rajin, tiba-tiba ngilang. Iya teman-teman, kemarin pas kebetulan ya ada gangguan di perangkat. Maklum, perangkatnya udah jadul banget, udah dari tahun berapa gitu ya. Jadi dia nyerah banget karena penuh dengan penuh dengan kelas, penuh dengan video-video konten. Jadi dia nggak kuat, dia tewas teman-teman. Nah, kita mulai lagi sekarang ya dengan perangkat baru. Alhamdulillah ada rezeki. Jadi aku mulai semangat konten lagi, nemuin kalian lagi secara online di sini ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita mulai aja kerjanya teman-teman. Di sini aku siapin tepung ketan untuk persiapan membuat klepon dan juga untuk persiapan bikin bugis ya. Jadi di sini aku akan bikin 2 kilo klepon. 2 kilo klepon itu kurang lebih jadinya berapa ya? Kurang lebih itu jadinya sekitar 15 box deh. 15 box ya teman-teman. Kurang lebih. Duh, kayaknya otakku nggak connect ini. Belum, kemarin habis sakit juga, jadi belum sehat betul. Ini aku paksain untuk bikin pesanan. Bukan paksain sih sebenarnya, memang udah bosan aja istirahat, jadi mulai terima pesanan lagi meskipun aku batasin ya teman-teman. Nah, di sini aku bikin versi praktisnya tapi hasilnya sama aja. Dan untuk teman-teman di kelas klepon ya, barangkali menemukan perbedaan proses cara pembuatan. Kalau teman-teman mau lebih praktis bisa pakai metode ini juga ya teman-teman. Untuk teman-teman di kelas online Kue Sabin, kelas klepon, bisa deh pakai cara ini ya. Meskipun aslinya memang hasilnya lebih bagus sih dengan cara yang di kelas ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa juga sih, nggak jauh beda kok. Jadi bahan-bahannya itu dicampur sekalian jadi satu, tepung-tepungannya ini. Kemudian kita akan campur dengan air panas mendidih ya teman-teman. Berapa banyak takaran air panas untuk nyiram tepung itu Bu Tuti? Mungkin begitu pertanyaannya ya, tapi jangan tanyain kayak gitu deh. Pasti aku akan jawab kira-kira aja deh, kira-kira aja. Emang iya aku jarang ngukur ya teman-teman. Ini pakai feeling aja, perasaan aja. Kira-kira dibuat dia supaya sampai berpasir aja ini. Bukan untuk membuat jadi lembek ya teman-teman. Sampai dia tekstur tepungnya itu jadi kayak pasir gitu. Nah, kita aduk-aduk setelah
terasa cukup ya air panasnya. Setelah itu baru kita tambahkan dengan apa namanya, jus pandan dan juga sedikit pewarna. Jadi ini, jus pandannya jus pandan pekat ya teman-teman. Ini dari kayaknya ini dari dua pokok daun pandan deh. 2 pokok daun pandan aku endapin udah beberapa hari gitu ya, tinggal segitu, tinggal pasta pandannya dan kemudian tambahkan pewarna sedikit aja. Seperti biasa aku selalu menambahkan pewarna, untuk apa, nguatin warnanya aja teman-teman, sedikit nggak banyak, untuk nguatin warna dari pandan. Kalau nggak dikasih warna, nanti setelah dingin itu warna kleponnya itu suka apa, butek gitu loh teman-teman, ijonya tuh nggak menarik lagi gitu. Kan sayang ya yang terima orderan juga jadinya, "Kok warnanya kayak gini?" Gitu. Padahal mungkin itu nggak pakai warna ya, pakai jus pandan asli. Tapi ya itu efeknya itu jadi seperti itu, nggak cerah gitu warnanya. Nah ini kita aduk-aduk aja sampai dia menjadi adonan yang kalis, kalis dan lengket ya teman-teman. Seperti apa ya, seperti play-doh gitu loh. Kalau ditarik itu dia sedikit melar, bukan patah-patah gitu bukan. Lembut, kalis, sedikit lengket, tapi kalau nanti, kita bentuk dengan tangan yang sedikit diminyakin, itu nggak akan masalah ya, nggak akan lengket di tangan teman-teman. Di sini aku bikin adonan jadi satu untuk bikin, bugis juga teman-teman. Ini adonan bugis dan klepon ini jadi satu ya. Tinggal nanti aku tambahkan, santan kara untuk apa sih, untuk bugisnya nanti. Ini nggak pakai santan. Nah teman-teman adonannya harus sampai kayak gitu tadi ya, harus agak melar-melar gitu. Ini udah selesai, kita mau persiapan untuk langsung ngebentuk dan ngerebus klepon. Halo teman-teman, aku mau absen dong dengan kalian ya, dari kota mana aja yang sudah nontonin Bu Tuti di konten pertama dalam 2 bulan terakhir ini. Ayo absen semuanya di kolom komentar sambil menonton video sampai selesai ya. Dapat ilmunya juga, dapat, interaksi juga sama Bu Tuti. Nanti insya Allah kalau teman-teman ada pertanyaan juga aku akan jawab ya. Semampunya aja Bu Tuti jawab, kalau bisa dijawab. Lanjut. Di sini aku sudah punya gula yang kemarin sudah dicairkan, masih punya stok gula ya teman-teman. Jadi ini dari gula 1 kilogram, ditambahkan air secukupnya kira-kira, 500 mili ya teman-teman. Kemudian direbus sampai dia sedikit menjadi kental, kemudian dinginkan dan baru bisa dipakai untuk ngisi klepon. Nah, pasti pada langsung, susah sekali ya. Pasti langsung dalam hati seperti itu. Ada pikiran sangat susah gitu untuk ngebentuk klepon Bali, mending klepon yang biasa aja dari gula merah yang disisir. Teman-teman jangan salah, kalaupun memakai klepon yang gula mentah gitu, kalau adonannya nggak bagus juga, nggak akan berhasil, pasti banyak yang pecah ya teman-teman, nggak tahu tips dan triksnya. Nah, aku jualan lagi nih kalau misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau diajarin bikin klepon, dibimbing sampai bisa, boleh ya ikut kelas, klepon, klepon Bali. Nanti nomor pendaftarannya untuk WA pendaftarannya aku cantumin di kolom deskripsi. Kalau belum paham memang susah ya teman-teman, tapi kalau sudah paham, kalau udah sering bikin itu malah ketagihan bikinnya, soalnya seru banget. Nah kayak gini, ini aja, Bu Tuti jadi cepet ya teman-teman bikinnya.
dan nggak ada yang bocor karena memang udah paham dan karena memang adonannya pun bagus. Jadi dia nggak pecah-pecah, nggak kering gitu ya teman-teman. Ini caranya persis kayak bikin pempek deh. Caranya persis kayak bikin pempek. Kita empek-empek. Jadi kita bolongin dulu bagian dalamnya, kita bikin kayak mangkok gitu ya. Nah, kemudian tutup bagian atasnya seperti itu. Nggak susah sebenarnya, beneran deh, nggak susah. Cuman memang butuh praktis untuk bisa sampai kita nyaman membentuknya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Memang unik bentuknya klepon Bali dan rasanya bisa jamin beda sih sama klepon yang gula gula mentah ya. Bayangin aja, gula yang dimasak lebih lama menjadi legit sama gula yang, eee, mentahan gitu yang dimasak, bisa jadi juga gulanya tuh nggak larut ya teman-teman, masih berbentuk gula juga udah, eee, diangkat kleponnya. Nah ini tanpa lama-lama juga udah cair gulanya, karena memang gulanya udah matang ya teman-teman. Begitu ngapung, udah aja langsung angkat, karena memang udah matang. Seperti itu. Nah sambil ngelepon, masih ada adonan sedikit lagi sambil kita siapin juga wadahnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan tin wol 500 mili untuk klepon yang isinya 15 biji. 15 sampai 16 biji. Kalau misalnya isian tin wolnya itu lowong gitu berarti kleponnya tuh agak kecil-kecil ya, jadi aku tambahin aja. Kalau udah padat banget satu pak itu berarti aku isiin 15 aja. Jadi memang di sini aku nggak nimbang ya teman-teman, aduh nggak kebayang deh, bikin ratusan klepon harus ditimbang satu-satu, nggak mau, kira-kira aja deh, mohon keikhlasan yang terima pesenan aja. Besar kecil sedikit nggak ngaruh ya, nggak terlalu beda, Bu Tuti juga paham kok, diusahain sesama mungkin bentuknya dan ukurannya. Singkat cerita, ngeleponnya udahan ya teman-teman, ngeleponnya udah beres. Di sini aku sekarang mau bikin vla dulu, mau bikin vla untuk bugis berendamnya ya teman-teman. Jadi seperti biasa, sebelum membuat adonan bugis, aku terlebih dulu membuat vlanya. Jadi setelah nanti bugis matang, vlanya udah agak dingin, jadi bisa disusun di wadah ya. Jadi nggak harus nunggu-nunggu lagi gitu. Memaksimalkan waktu supaya bisa satset. Karena ini aku bikin bener-bener semuanya dadakan ya dari tadi dini hari sampai akhirnya sekarang ini udah masuk ke jam 6 pagi ya teman-teman. Karena memang bikin klepon lama loh, bikin kleponnya itu lama, bentuk satu-satu. Meskipun tangan udah cepet banget, tapi ya tetap aja bikin satu-satu klepon itu makan waktu ya teman-teman. Jadi memang agak lama, ini bikin bugisnya pun akhirnya masuk di jam 6 pagi. Aku tadi teh bangun jam berapa ya? Setengah 2 teman-teman. Bahan vla bugis seperti biasa cuman pakai tepung beras dan sedikit maizena, kemudian garam, gula pasir sedikit, sama santan dan susu juga. Ini dia klepon yang udah tadi kita bikin ya teman-teman. Dari 2 kilo itu aku bagi menjadi 2 macam menu ya. Yang satu klepon, yang satu bugis. Nah nanti adonan bugisnya tinggal aku tambahin sedikit dengan santan kara. Kebetulan juga kalau misalnya adonannya udah lama ngetem, itu adonan makin keras jadi butuh cairan lagi ya teman-teman. Nah cairannya itu aku pakai santan kental. Di sini sambil ngukus kelapa untuk kleponnya. Kebetulan kelapanya juga baru beli. Kemarin itu habis stok, jadi baru beli pagi-pagi tadi nyuruh kakak Tia untuk beli kelapa ke pasar. Lucu ya bentuknya, tapi aku yang bikin aja hampir tiap hari bikin, nggak bosan-bosan lo lihat.
Seneng banget lihat klepon, warnanya hijau, itu jus pandan pekat ya teman-teman. Kalau beli klepon di aku, jus pandannya itu jus pandan pekat, bukan artifisial pokoknya, silakan aja. Dan sekarang juga sudah bisa kirim-kirim ke Jakarta ya teman-teman. Aku sekarang sering kirim juga klepon, terus bugis, ketulo, ada banyak juga untuk dikirim Jabodetabek. Teman-teman bisa pesen ya yang di luar kota, yang selama ini penasaran sama masakan Bu Tuti, silahkan pesen, nanti nomor WA-nya aku cantumin di kolom deskripsi. Kita pengiriman pakai paksel ya teman-teman. Jangan khawatir, diterima makanan insya Allah masih dalam kondisi bagus ya, bisa dikonsumsi. Oke, kita mulai ngebentuk bugis berendam. Tadi udah ditambahkan santan kara untuk adonan, jadi masih lembut dan enak untuk dibentuk ya. Langsung aja kita bentuk semuanya, kemudian aku mau kukus dan letakkan di Nutseries Wok dari Signora ID ya. Ini sudah dengan steamer dan juga wok 30 cm, jadi gede, bisa untuk muat sekitar 1,5 kilogram beras atau beras ketan ya teman-teman, untuk satu kukusan. Bikin bugis berendam ini sebentar aja kok, kalau sudah paham sebentar teman-teman ya, nggak pakai lama, udah selesai aja tiba-tiba, nggak perlu waktu sejaman untuk bikin misalnya 100 biji gitu tuh, nggak perlu waktu 1 jam, sudah selesai pastinya teman-teman. Nah ini beres, kita lanjut untuk mengolah kelapa parut. Kelapa parut yang sudah tadi kita kukus ya teman-teman, tambahkan garam sedikit, kemudian dikocok-kocok gitu untuk meratakan garamnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam plastik OPP. Jadi sebagian ada yang dicampur kelapanya, sebagian dipisah ya, tergantung permintaan sih. Kalau Bu Tuti sendiri senangnya dicampur aja ya teman-teman. Misalnya untuk keluar kota, sebenarnya sebaiknya dicampur aja kelapanya, supaya apa, kalau nanti ingin dikukus, dihangatkan gitu saat mau makan, itu tuh nanti kleponnya nggak saling menempel dan juga gampang diambilnya. Nah kalau kelapanya dipisah, diangetin lagi, itu suka agak nempel-nempel, teman-teman akan kerepotan ya dan rentan bocor gitu. Jadi kenikmatan makan kleponnya sedikit berkurang. Ini mah terang-terangan aja, jujur-jujuran saran dari tukang kue. Tapi kembali lagi ke selera ya. Kembali lagi ke selera teman-teman. Kalau memang ingin mau dipisah ya nggak apa-apa, dipisah aja gitu. Akan diturutin sama Bu Tuti. Nah ini yang dipisah, yang mau dipisah, dan sebagian itu ada yang dicampur. Teman-teman tim klepon gula mentah atau tim klepon gula cair? Ayo komentar ya, ditunggu ya alasannya. Kenapa suka yang gula cair, kenapa suka yang mentahan. Beres bungkus-bungkus kelapa, kemudian sekarang kita mau angkat terakhir untuk bugis berendamnya. Kita mau langsung susun aja ya teman-teman. Ini dia hasil bugis berendam. Nanti kalau udah ada flanya baru berendam ya. Ini hasil bugisnya seperti ini teman-teman, warnanya cakep banget. Nah kemudian setelah agak dingin kita langsung aja susun di dalam tin wall. Di sini aku menggunakan tin wall ukuran 700 ml. Ditata aja sesuai selera teman-teman ya. Boleh dipakai sepuit-sepuit kayak aku seperti ini, boleh tanpa sepuit pun bisa, bebas aja.
nggak harus sama. Tapi kayak gini lucu ya teman-teman. Kita tambahkan sekarang yang terakhir, bagian 2-nya di tengah-tengah ya. Jadi satu pak ini aku isi 10 pieces bugis. Seperti ini nanti penataannya teman-teman, 10 pieces. Kembali lagi kalau nggak ada yang nggak sesuai sama Bu Tuti, nggak ingin seperti cara ini, bisa ya dimodifikasi aja sesuai cara teman-teman. Seperti ini, cakep ya teman-teman warnanya. Warnanya hijau dari daun pandan pekat. Nah kayak gini. Nah kita udah selesai ya teman-teman. Kita udah mau selesai. Kita mau packing untuk dikirim ke pelanggan. Sebentar lagi datang kurir parcelnya untuk ngambil pesanan teman-teman Jabodetabek. Ditunggu ya, yang sabar. Oh ya, pengirimannya SIM day, dia ambilnya pagi hari ya, sekitar jam 9. Nah, nantinya teman-teman nyampe Jabodetabek antara pukul 18 sampai 22 malam ya. Jadi pukul 6 sore sampai jam 22 malam. Jam 10 ya teman-teman. Itu ditunggu aja. Kalau teman-teman mau langsung dikonsumsi silakan ya saat diterima. Tapi kalau nggak mau langsung dikonsumsi kan sudah malam, bisa langsung masukkan kembali, buka paketnya, masukkan tin wallnya ke dalam ke dalam bukan freezer, ke dalam kulkas bawah aja. Nah ini dia kita mau packing ya teman-teman. Itu jangan salah fokus, masih ada sisa sedikit masih sisa ada bugis sedikit, nggak apa-apa, nanti suka ada yang mau deh kalau Bu Tuti iklan di SW ya, SW di WA mau lebih-lebihannya. Oke kita pak. Nah ini kemasan. Kalau teman-teman ingin nanya berapa sih ongkir ke Jakarta, kalau memakai Paxel itu nggak kayak ongkir reguler ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku infokan kalau memakai Paxel itu ukuran tergantung ukurannya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten kali ini. Semoga kita ketemu lagi di konten-konten yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.